Contactors, gimana kabar kalian hari ini? Kalau aku, puji Tuhan, baik-baik aja. Perkenalkan dulu, nama aku Tias Dwi Artati, aku umurnya 15 tahun. Kalau ada yang umur 15 tahun juga, kita seumuran. Aku pelayanan apa? Aku pelayanan di I.O. Sejak kapan lu mengenal Tuhan Yesus? Sejak kapan aku kenal Yesus? Dari kecil. Waktu aku benar-benar kenal Tuhan Yesus itu tuh sebenarnya siapa, terus benar-benar tahu Tuhan itu siapa. Itu tuh terjadi di 2018-2019 waktu aku pertama kali ikut Teens Impact 4. Untuk pengalamanku tentang kebaikan Tuhan buat aku sampai selama ini itu sebenarnya banyak banget. Tapi yang benar-benar berkesan buat aku tuh terjadi baru-baru aja. Jadi di sini aku mau kesaksian tentang kebaikan Tuhan yang terjadi di keluargaku. Jadi beberapa bulan yang lalu keluarga kami sempat mengalami permasalahan, ya lebih tepatnya permasalahan ekonomi. Jadi papa saya tuh kerja di kayak PT perusahaan gitu, dan mama saya itu kayak ada bisnis lah, jualan makanan dan catering. Nah, pada saat itu terjadi baik-baik aja, sampai pada suatu saat itu usaha mama saya semakin lama tuh semakin sepi gitu. Nggak ada pembelinya, nggak ada yang pesen juga, dan sempet pada saat itu kayak kita tuh udah promosi sana sini tapi kayak tetap aja nggak ada. Pada saat itu kita tuh cuma bisa berdoa minta pertolongan Tuhan, tapi kita kembali diuji. Pada saat itu bapak saya dikeluarkan tanpa ada alasan yang jelas. Terus habis itu pada saat itu belum sampai separah itu gitu loh, kita ya masih berkecukupan untuk memenuhi kebutuhan. Tapi semakin lama kayak keadaan itu tuh semakin memburuk gitu loh. Bapak saya belum dapat pekerjaan, mama saya juga usahanya belum lancar. Sampai di suatu titik kita tuh benar-benar udah nggak ada duit buat apapun. Dan pada saat itu tuh sampai kakak saya kan kuliah nih. Kakak saya kuliah di semester 6. Pada saat itu keluarga kita tuh nggak punya uang sebanyak itu buat ngebiayain kakak saya kuliah, karena emang kondisi kita lagi seperti itu. Pada saat itu kita bingung kita harus apa, kita bingung kita harus ngelakuin apa. Tapi mama saya, papa saya bilang ke kakak saya kayak gini, kalau kamu berhenti kuliah dulu gimana? Nanti semester selanjutnya bakalan dilanjutin gitu. Kita janji bakalan ngelanjutin kuliah kamu. Nggak mungkin kuliah kamu bakalan dihentikan cuma sampai di situ aja. Kita juga udah berusaha buat ngebiayain, buat belajar sampai di titik ini. Nggak mungkin kita nyanyain itu. Nah, kakak saya nggak mau. Kakak saya nolak, kayak bener-bener nolak gitu loh. Bener-bener langsung nggak mau gitu. Kakak saya cari cara biar tetap lanjut kuliah. Pada saat itu kakak saya datang ke kampus, akhirnya ngomong dengan pihak kampus agar bisa tetap kuliah. Puji Tuhannya kakak saya lumayan berprestasi di situ, akhirnya oke lah, nggak apa-apa kuliah sambil menunggu keadaanmu membaik gitu kan, keadaan keluarga kita membaik. Kakak saya juga percaya kalau pertolongan Tuhan itu pasti nyata, pertolongan Tuhan itu pasti tepat pada waktunya. Oke, akhirnya sampai di situ dan keadaannya semakin memburuk. Jadi keluarga saya, perekonomian juga semakin memburuk, kita juga nggak tahu mau ngelakuin apa. Pada akhirnya sampai di suatu titik kita tuh bener-bener nggak punya duit buat makan, buat kebutuhan keluarga gitu tuh bener-bener nggak punya duit gitu loh. Terus sampai akhirnya ada kayak saudara yang bantu, emang kita membutuhkan bantuan mereka gitu loh. Jadi mereka membantu. Pada saat itu apa yang terjadi? Kita terlilit utang. Jadi sampai di suatu titik kita tuh benar-benar terlilit utang sebanyak itu. Padahal sebelum-sebelumnya itu kayak kita tuh malah yang memberikan mereka pertolongan, bukan kami yang meminta pertolongan. Terus akhirnya sampai di suatu titik kita nggak bisa makan, nggak punya duit buat kebutuhan apapun. Pada saat itu saya kayak mikir, duh ini gimana cara saya membantu orang tua tuh gimana gitu toh. Pada suatu saat karena bapak saya nggak kerja, mas saya nggak kerja, kakak saya juga kadang kuliahnya juga di rumah. Mereka semua di rumah di lantai bawah. Saya naik sendiri ke lantai atas. Saya duduk di pojokan kayak dinding gitu. Saya di situ kayak nangis. Ini gimana? Tuhan kenapa kayak gini gitu loh. Kita tuh nggak pernah kayak jahat gitu loh sama orang. Bukan nggak pernah jahat, tapi kita ngerasa kayak kita tuh udah sering nolong orang. Kita sering
ngasih pertolongan orang, tapi kenapa Tuhan tuh ngasih cobaan yang segini beratnya gitu loh ke orang yang seperti kita gitu. Terus pada akhirnya aku berpikir, habis doa itu aku turun ke bawah lagi, terus kebetulan di situ mereka semua bertiga kayak lagi kumpul gitu di ruang keluarga kayak biasanya gitu, kayak nonton TV, cerita-cerita dan sebagainya. Kebetulan mereka kayak bahas, mamaku bilang ganggu roh jahat ya gitu. Nah pada saat itu papa saya kayak, oh iya ya, mungkin kita diganggu roh jahat gitu. Tapi kakak saya juga berpikiran seperti itu dan saya pun juga berpikiran seperti itu. Karena dari kejadian-kejadian yang terjadi di keluarga kami tuh nggak pernah sampai separah ini. Mungkin pernah perekonomian kita turun, naik turun, tapi nggak pernah sampai seturun ini gitu loh. Pada akhirnya setelah berbincang-bincang gitu di ruang keluarga, akhirnya aku mau balik masuk ke kamar lagi. Aku kayak ada inisiatif gitu, chat ke temanku yang emang bisa lah tahu hal-hal seperti itu. Akhirnya aku chat temanku, aku tanya, ternyata dia nggak bisa. Aku chat lagi temanku yang satunya, dan kali ini bukan temanku tapi papahnya temanku yang bisa. Aku minta tolong sama papahnya temanku itu buat tolong kayak diliatin gitulah, apakah memang ada roh jahat yang mengganggu kita. Akhirnya benar diliatin, dan beberapa hari kemudian aku kembali kayak di chat gitu, Yas ini beneran ada gitu kan, dibilangin gitu kayak ya dijelasin gini. Setelah melihat kondisi kok kelihatannya bener ya gitu. Pada saat itu aku nggak langsung kayak percaya, oh ya kayak gini ya pasti ini, nggak. Kayak aku tuh nyaring dulu, ini tuh bener nggak. Kayak aku juga kayak nggak langsung percaya gitu loh, karena mungkin aja ini tuh bener-bener cobaan dari Tuhan gitu loh. Dan pada saat itu papahnya temanku tuh bilang, ini udah diurusin, kalau nanti sampai hari Senin nggak ada perubahan apa-apa, kamu chat lagi ya. Terus benar aja, sebelum hari Senin itu udah ada perubahan, tapi kayak aku nggak langsung percaya itu perubahan dari yang dilakukan papahnya temanku itu. Oke, aku sedikit percaya, tapi aku juga nggak terlalu percaya gitu loh. Setelah diurusin kayak gitu, setelah beberapa lama kok keadaannya semakin memburuk nih. Tapi waktu itu aku nggak coba tanya temanku lagi, enggak. Tapi aku coba urus sendiri dengan pertolongan Tuhan. Aku berdoa sama Tuhan, aku memuji Tuhan, aku pondok Daud, terus aku juga ke Gua Maria buat berdoa, karena emang aku suka pas berdoa tuh kayak suka dengan ketenangan gitu loh. Jadi akhirnya aku ke Gua Maria buat berdoa, aku minta pertolongan Tuhan itu sampai beberapa hari. Aku juga ajak mamahku juga buat berdoa di sana, kayak minta pertolongan Tuhan buat nyelesain permasalahan ini. Tapi nggak sampai di situ aja, pertolongan Tuhan tuh nggak instan gitu loh, pasti ada prosesnya. Dan ya beberapa setelah aku berdoa terus menerus minta pertolongan Tuhan, akhirnya Tuhan bantu tolong satu persatu, mulai dari usaha mamahku yang kembali lancar, terus papahku yang kembali dapat pekerjaan yang layak. Nah pada saat itu aku tetap berdoa, aku tetap minta pertolongan Tuhan, walaupun Tuhan udah kirim pertolongan satu persatu, tapi aku tetap minta pertolongan dari Tuhan. Aku ikut kayak KTBK gitu, kayak pendalaman Alkitab. Dan di situ ada kayak program gitu membaca Alkitab, dan aku tuh ikutin gitu loh. Tapi pada saat itu aku ikutinnya nggak urut dari perjanjian lama, perjanjian baru gitu, enggak. Tapi aku acak, kayak membaca acak, dan pada akhirnya aku menemukan satu ayat yang bener-bener ngepas gitu loh di aku. Jadi aku mau bacain ayatnya dari Ibrani 4 ayat 16. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Jadi kita harus minta pertolongan Tuhan gitu loh. Nah pada saat itu kayak, oh bener ya, kita harus minta pertolongan Tuhan biar pertolongan itu datang pada kita gitu. Pada saat itu ya aku tetap lanjut berdoa, tetap minta pertolongan sama Tuhan, satu persatu kembali dipulihkan. Ya memang pada saat ini belum 100% pulih, tapi puji Tuhan sudah pulih, kembali dipulihkan oleh Tuhan satu persatu. Pelajaran yang aku dapat dari pengalaman kayak permasalahanku tadi, intinya apapun yang sedang kita alami itu kuncinya adalah berdoa. Kita lagi seneng, kita lagi susah, kita lagi sedih, kuncinya adalah berdoa. Pesan buat Impacters ya, jangan lupa tetap selalu berdoa di dalam keadaan apapun, mau seneng, mau susah, mau dalam masalah terpuruk, mau dalam keadaan apapun, kita tuh harus tetap selalu berdoa gitu loh.
Buat kalian anak muda, jangan lupa datang di ibadah Youth and Teens Impact setiap hari Kamis jam 5:30 sore di GPI Keluarga Allah. Thank you and God bless you.